Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Halo semuanya, share video kegiatan hari ini. Oke, ini tadi ada bahan-bahan bumbu kentang, kemudian ada bahan untuk sop-sopan, ini telur puyuh, terus ada tempe, ini satu papan, kemudian ada tepung. Jadi hari ini masak-masak videonya ya, diawali dari di dapur dulu, seperti biasa berkegiatan bikin sarapan. Nah, ini pertama aku mau bikin tempe goreng di tepung ya. Niatnya sih pengen bikin mendoan, tapi kan ya maklum ditinggal-tinggal jadi kekeringan, jadi nggak mendoan lagi, jadi tempe kering. Nah, untuk tempenya ini aku potongin tipis-tipis kayak gini. Satu papan itu bisa jadi 10 teman-teman ya, 10 iris. Kalau teman-teman nggak bisa, itu harus hati-hati banget sih motongnya kayak gini ya. Ini aku lagi berlatih, dulu kan aku sering banget nih motongin tempe setipis kayak begini. Satu papan tuh bisa jadi 11-12 biji ya. Kayaknya tadi jadi 10 potong tipis-tipis. Nah, untuk bumbunya ini ada kunyit sama bawang putih, kemudian garam sama micin ya. Untuk ketumbarnya nanti aku kasih ketumbar bubuk aja, dan aku tambahin daun bawang biar kayak gurih-gurih gitu ya, ada gurih-gurihnya. Ini ketumbarnya secukupnya. Terus tambahin tepung. Tepungnya sesuaikan dengan selera ya, tingkat keencerannya, mau yang encer banget atau yang agak kental ya. Selanjutnya aku panaskan minyak untuk ngegoreng tempenya. Nah, ini aku goreng 3-3 dulu ya, karena tempatnya kecil si teflonnya. Selanjutnya aku sambil siap-siapin untuk sop-sopanku ya. Ini ada kol, terus wortel, ada kentang. Ini aku potong-potong dulu si wortel, nanti kentangnya juga. Ini potongnya sesuai selera aja, suka-suka ya. Mau dipotong yang besar atau kecil-kecil itu pokoknya kembali ke seleranya. Sambil balik tempenya, kemudian aku kupas wortel, dipotong kentang, mohon maaf, dipotong-potong lagi kayak gini. Sambil ngecek lagi ya, ini udah kering, aku angkat dulu. Jadi ini nyambi-nyambi banget masaknya, apalagi kompornya cuma satu ya. Kalau kompornya 2 enak, yang satu nyayur, yang satu goreng. Nah, ini karena satu ya gantian dulu lah. Selanjutnya ini kupas-kupas, dan ini tempe gorengan yang kedua. Bumbunya udah selesai. Nah, ini udah kering juga, aku balik dulu ya. Dilanjut, ini udah kering, langsung aja diangkat ya, nggak usah kering-kering banget. Selanjutnya ini gorengan yang terakhir sih, karena masih tempenya kebetulan tepungnya habis, cukupnya untuk 2 tempe aja. Jadi ya udah aku goreng 8 tempe, itu udah banyak kok, apalagi lebar-lebar kayak begini, udah banyak banget ini teman-teman. Dilanjut kupas-kupas telur puyuhnya untuk bikin sop-sopan. Padahal ini udah direbus beberapa hari yang lalu ya, baru aku masak hari ini. Untuk kentang, wortel, dan semua bahan-bahannya ini aku cuci dulu. Tadi belum ku cuci, baru dipotong-potongin aja. Ada kol, terus cabai untuk bikin sambal kecapnya, terus bumbu bawang merah putih juga untuk sambal sama untuk sop-sopannya. Ini ada daun sop sama daun bawang dicuci, kemudian kentang juga sama wortelnya dicuci, dibilas-bilas sampai bersih. Nah, udah nih, bahan-bahannya udah pada siap. Nah, ini aku potong-potongin dulu si daun sop, daun seledri atau daun bawangnya. Untuk bumbu sop-sopannya udah digoreng, kemudian lanjut bumbu untuk sambal kecapnya juga udah digoreng, tinggal diulek-ulek semua ini perbumbuannya. Gorengnya gantian ya, soalnya biar sekalian aja gitu. Dilanjut, sebelum masak sayurannya, aku ngerebus air untuk bikin teh. Seperti biasa, kalau pagi-pagi nggak afdol ya kalau makan-makan pedes-pedes kayak gini, nggak ada teh panas atau teh hangat.
Airnya udah mendidih nih kayaknya. Aku bikin dulu tehnya ya, soalnya udah ditungguin sama suami. Kalau ada kopi sih kadang bikin, kalau ada teh ya bikin teh gitu. Kalau lagi pengen susu ya bikin gitu ya. Ini kebetulan adanya teh jadi bikin teh aja. Nah ini tempenya jadi segini teman-teman, ini banyak ya. Tadi juga udah dicemilin tuh sama suami, udah berapa biji tuh dia, udah kenyang pasti. Nanti sarapan cuma ngambil dikit aja pasti itu. Selanjutnya untuk sambal kecapnya ini udah diulek dan udah halus ya, gak usah halus-halus banget, nanti nggak kerasa cabenya. Langsung aja dipindahin di mangkok ya, kemudian dikecapin. Untuk kecapnya kalau kurang banyak nanti tambahin sendiri aja ya suami, dan kalau suka kayak begini ya udah gini aja. Ini sih dijamin pedes banget, kebetulan bikinnya agak banyakan. Nah tahu-tahu airnya udah mendidih aja, aku tinggal ngurusin sambal. Ya udah langsung aja masukin bumbu sopnya. Ini bawang merah putih sama kemiri ya, kemudian masukkan wortel sama kentang. Nah ini aku ungkep dulu biar empuk ya, atau biar lembut. Nah kalau udah mulai matang, setengah matang, masukin bahan-bahan yang lain. Ada telur, puyuh ya, kemudian kol, sambil diaduk-aduk dulu ya. Sambil diaduk-aduk ini, sambil nanti masukin bumbu-bumbunya. Ada garam, micin, penyedap rasa, terus lada, jangan lupa gula pasirnya juga ya. Lebih enak lagi, lebih afdol ada jahe sih, tapi kemarin cari jahe bubuk nggak ada di mana-mana, jadi aku nggak kasih jahe. Sambil ditesti rasanya enak atau enggak, kurang apa. Oke lanjut, masukin daun bawang sama daun sopnya, diaduk-aduk, pokoknya tunggu sampai tanek lah ya. Kalau udah nanti dimatiin kompornya, terakhir tinggal tambahin bawang goreng. Nah alhamdulillah baunya udah kemana-mana nih. Tadi suami tuh keluar bentar kayaknya, terus pulang karena pasti dia lagi jalan-jalan panasin motor. Ini aku cek dulu wortelnya udah mateng belum, kayaknya bentar lagi. Terus ngecek lagi biar yakin ya, ambil kentangnya deh gitu. Aku cicip, ternyata kentangnya udah mateng. Ya udahlah, cicip dulu ini ya, lagi cicip kentang. Ternyata udah empuk gitu, udah lembut, berarti udah mateng. Nah terakhir tambahin bawang goreng biar sedap tuh ya. Bawang gorengnya enak nih teman-teman, isinya juga banyak, harganya murah kemarin. Oke udah selesai, tinggal aku pindahin ya, karena tempatnya sayurnya banyak, jadi aku nggak pindahin ke baskom ataupun ke mangkuk ya, ngotor-ngotori tempat, jadi aku taruh sini aja. Nanti kalau udah dingin tinggal ditutupin pakai penutup panci besar. Oke, ini penampakan sayurnya, dan ini lauk-lauk dan teman-temannya. Nah ini kita udah ngambil nasi, terus ini lagi ngeliat suami entah lagi nonton apa tuh yang lucu-lucu. Dia suka banget ya kalau nonton yang kayak begitu. Kemarin malam aku ngeliat dia nonton orang lagi bikin arang gitu ya. Dia tuh bikinnya kayak dibentuk gunung kayak gitu, terus nanti ditutupin apa gitu ya, jadi beberapa hari kemudian dibongkar, arangnya udah jadi tuh, jadi kayu yang besar-besar. Nah kalau ini lagi nonton yang lucu-lucu dia. Yuk kita sarapan dulu, jangan lupa berdoa sebelum sarapan. Nah ini aku ambilnya juga nggak begitu banyak sih, tadi dikit banget karena masih pagi ya, makan banyak-banyak juga nggak habis, nanti mubazir. Tehnya masih tuh ya, enak juga kalau makan kayak begini yang pedes-pedes itu, terus ada air panas atau air hangat, jadi pedesnya hilang. Kalau minum air dingin malah yang ada bukan hilang, tadi tambah pedes rasanya. Nah kita makan sarapan dulu, yuk sarapan teman-teman, kita bareng-bareng makan di rumah. Jadi setelah ini juga nanti aku mau
lanjut beres-beres. Jadi videonya kali ini agak lumayan panjang, semoga teman-teman bisa nonton videonya sampai habis dan gak bosen ya teman-teman di rumah. Yuk kita nikmati dulu makanannya. Ini aku cicip-cicip kayak ada yang keasinan, tapi ternyata enggak sih, ini keasinan karena aku tadi campur ada mie gorengku semalam tuh masih, jadi makanya asin. Aku cicip punya suami tuh enggak asin, pas gitu ya. Ya udahlah, ini karena ada sambal terasi kemarin tuh yang bikin asin. Alhamdulillah udah selesai sarapannya. Dilanjut lagi, ini aku mau beresin kamar sebelum beres-beres yang lain ya. Beres-beres kali ini tipis-tipis saja, nggak usah tebel-tebel. Capek juga ya kalau kita terlalu ngoyo. Tapi kadang juga seneng sih kalau habis capek-capek tuh, rasanya di badan bikin capek, ngantuk ya, terus tidurnya nyenyak gitu, bangun-bangun fit badan. Beda kalau kita nggak ngapa-ngapain, cuma mager-mager seharian, nggak ada keringat keluar ya jadinya kayak orang males gitu jatuhnya. Ini aku mau ngerapiin tempat tidur ya. Pertama aku lipetin aja lah spraynya ini biar rapi gitu, nggak kotor. Dibongkar pasang begini teman-teman ya. Kemudian lanjut kita sapu-sapu dulu biar debu-debu, terus ya noda-noda yang menghinggap di lantai ini pada kabur ya, noda-noda pengotor. Untuk jendelanya nggak aku buka ya teman-teman ya, karena di luar tuh kadang banyak kucing, nanti takutnya aku tinggal gitu masuk dia. Untuk gudang jangan ditanya ya, kamar ini memang seperti ini berantakannya. Tuh ada bajunya suami dicentelin ya, untung ya itu dihanger, kadang tuh ditaruh sembarangan gitu. Kalau diceramahin mungkin ya 2-3 hari ingat, nanti kalau udah berapa hari kemudian udah dibiarin ya begitulah, pasti udah lupa lagi teman-teman. Jangan lupa diangkat-angkat, yang bisa diangkat, yang bisa digeser ya, digeser-geser. Nah ini bajunya kepanjangan, jadi aku sambil angkat-angkatin bajuku biar nggak keserimpet ya. Disapu-sapu sampai bersih ya, sampai noda-noda yang menghalangi itu hilang. Selanjutnya ruang tamu. Pokoknya ruang-ruangan aku nih masih kosong-kosongan banget ya teman-teman, belum ada apa-apanya. Mau ngedekor juga bingung ngedekor apa gitu, karena aku juga belum ada ide. Kadang tuh seneng juga ngeliatin vlog-vlog teman-teman yang lain gitu, ruangannya bagus ya, walaupun di kontrakan juga nyaman gitu. Kalau aku sih nyamannya itu yang penting tempatnya bersih aja udah nyaman teman-teman ya. Kalau kotor kayak begini aku nggak ada nyaman-nyamannya sama sekali. Nah ini aku sapu, sampahnya tuh kayak begini diem-diem, kadang cuman kayak setengah hari gitu, sore disapu ya ada lagi sampah segini, diem-diem aja gitu ya, diem-diem banyak sampahnya. Oke, udah diserokin pakai cikrak. Selanjutnya dibuang di belakang ya, seperti biasa. Dapurnya juga jangan lupa nih disapu-sapu biar bersih. Oke, udah selesai. Kali ini aku setelah ini mau cuci perabotan juga ya. Nah ini sengaja tadi habis masak memang gak aku cuci lagi, jadi segini numpuknya. Kalau lagi rajin tuh kadang habis sambil masak sambil aku cuci, jadi selesai masak perabotan kotor juga udah nggak ada, udah bersih. Kecuali untuk yang dimakan gitu, piring makan sama gelas gitu ya, itu aja yang kotor. Nah kalau ini emang banyak nih karena belum aku cuci. Seperti biasa langsung aja disabunin satu-satu kayak gini. Nah setelah itu baru kita dibilas-bilas. Nah ini aku percepat aja biar nggak lama-lama ya, soalnya kalau durasi asli ini bisa 2-3 jaman. Nah ini untuk teflon dicuci juga, bagian bawahnya pakai yang kasar, kalau yang atas tuh cukup pakai busa aja. Nah udah, langsung kita ke step bilas membilas.
Yang pertama dibilas yang besar-besar, kemudian yang kecil-kecil ditumpuk di atasnya, jadi gampang kan bawanya. Nah udah nih baskom, terus ada telenan, piring-piring dan teman-temannya. Jangan lupa wastafelnya disikat-sikat juga tuh. Terus ini ada lemper tadi untuk nyambel kecap kan, dicuci juga. Kalau udah bersih gini jadi enak gitu ngelihatnya, nggak nyepeprek ya. Kalau emak bilang di rumah nyepeprek tempatnya. Nah kayak gini udah bersih ya teman-teman, cuma emang agak penuh aja barang-barangnya karena bingung mau taruh di mana. Ini juga kemarin udah aku rapi-rapin, jadi udah agak lumayan ya, bagian dalamnya nggak berantakan banget gitu, tinggal taruh-taruh aja sesuai dengan pos-posnya. Gelas sama gelas, piring sama piring, baskom sama baskom. Untuk lemper aku taruh di sini biasanya tuh, aku taruh tengkurap ya biar airnya turun. Terus baskom sama teman-temannya tentunya, piring dan mangkok atau mangkuk beling itu di sini jadi satu. Nah untuk telenan ditaruh di sini. Oke, udah selesai yang bagian perabot-perabotnya. Untuk perwajanan panci itu di bawah kolong meja kompor. Selanjutnya aku ngelap-ngelap lagi lah ya, karena kemarin atau semalam bikin es kan pasti banyak semut-semut nih. Semut-semut lagi mau ngambil sisa-sisa kemanisan dari es semalam. Nah udah bersih, tembok-temboknya yang dekat kompor juga jangan lupa dilap-lap. Buah kompor ya ini pasti banyak minyak-minyak yang offside atau keluar dari batas yang ditentukan, alias dia nyiprat di tembok, di meja. Kalau goreng-goreng ya kayak beginilah hasilnya, pasti minyak di mana-mana. Oke udah selesai, sekarang terakhir tinggal buang sampah dulu teman-teman ya. Oke sampai di sini dulu videonya, makasih yang udah nonton, semoga teman-teman semangat nonton video aku nanti untuk beberes di rumah. Pokoknya mohon maaf banget kalau banyak salah kekurangan dan mohon maaf videonya kepanjangan ya. Saya pamit undur diri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Salam anak rantau.